be okay. Pemuda ini bernama Nell. Dia sangat mengagumi cewek paling populer di sekolah yang sekarang sedang dia gendong, yaitu Summer. Dan semua kejadian barusan hanyalah imajinasi Nell aja. Pagi itu waktu lagi ngegambar sambil berak, mendadak adiknya yang bernama Kathleen masuk gitu aja lalu ngeledek Nell karena tak pernah berani ngajak ngobrol pujaan hatinya tersebut. Seperti hari-hari biasa, setelah sarapan, Nell pamit pada ibu dan ayahnya kemudian bergegas mengejar bis. Sesampainya di sekolah, Nell terus memandangi Summer dari kejauhan. Summer di situ sedang sibuk membagikan undangan pesta ulang tahunnya yang akan diadakan minggu depan. Di sekolah, Nell ini termasuk salah satu cowok culun. Dia cuma punya satu sahabat dekat bernama Gilbert. Pas guru lagi ngajar, mereka berdua malah ngobrolin hal-hal lain di luar pelajaran. Gilbert memberitahu tentang sebuah mitos di jam 11.11 malam. Jamnya 11, menitnya 11. Menurut mitos, bila kita membuat permintaan di jam 11.11 malam dengan sepenuh hati, maka permintaan kita akan terkabul. Banyak teman-teman sekolah yang udah ngebuktiin bahkan mitos ini sampai terkenal di berbagai negara lain juga. Tak lama kemudian Summer masuk. Dia telat karena harus membagikan undangan ke kelas lain. Summer kelihatan dekat sama cowok populer di sekolah bernama Chad. Tak hanya populer, Chad ini juga anak orang kaya yang kalau berangkat sekolah selalu pakai mobil mewah. Ketika jam istirahat, adik Nell yaitu Kathleen ikut gabung makan bareng. Gilbert dan Kathleen terus nyemangatin Nell agar berani bicara pada Summer. Tapi Nell nolak, toh dia nggak tahu harus ngomongin soal topik apa. Karena Nell belum dapat undangan pesta ulang tahun Summer, Kathleen nyaranin kenapa Nell nggak minta kartu undangannya langsung aja. Mereka berdua lalu memaksa Nell bicara pada Summer detik itu juga. Mau nggak mau, Nell mencoba. Namun waktu menatap wajah cantik Summer, Nell terlalu terpesona. Saking gugupnya, tiba-tiba dia mual dan muntah di depan sang pujaan hati. Summer pun berlari sambil menangis dengan tubuh berlumuran muntahan Nell. Seluruh siswa di kantin yang menyaksikan kejadian itu terdiam kaget. Mereka semua baru menyaksikan si cowok culun telah membuat cewek paling populer di sekolah berlumuran muntah. Semenjak kejadian memalukan tersebut, Nell mengurung diri di kamar. Berhari-hari dia bolos karena terlalu malu masuk sekolah lagi. Sore itu, sepulang sekolah, Gilbert main ke rumah Nell agar sahabatnya bisa kembali ceria lagi. Gilbert lalu mengajak Nell main game joget-jogetan. Mendengar ajakan barusan, Nell marah. Ia menolak sambil bilang, "Emang gue cowok apaan?" Can't do it, man. Can't go back to school. Get a new identity. I can't handle it. So as your only friend, You're really helping me. I feel better. it's bad. I'm a ceiling fan or some shit. Rocky never threw up on his dream girl? I've seen that shit on YouTube. That shit ain't pretty. This is too hard to come back from it. That was a long time. Not ever. No. Never gonna get invited to a party now. No. Yeah. No. Yeah. No. Yes. Yeah, you're right. Setelah perasaan Nell membaik, mereka berdua menghabiskan waktu bersama di loteng sambil nge-vape. Di atas sana, seperti sahabat dekat pada umumnya, mereka saling bercanda, berkata jorok, serta membayangkan hal-hal kotor lain. Tanpa sadar, tepat di bawah mereka, bapak sama emaknya Nell dengar semuanya. Same thing. See, I don't think we're on the same page. Thank you. Lucky. Suck your dick. Really nice fast bro. Nell curhat, dia merasa kekagumannya pada Summer sia-sia. Tak mungkin cowok culun kayak dia bisa menang melawan cowok populer seperti Chad yang pulang pergi sekolah naik mobil mewah sedangkan dia cuma naik bis. Nell berharap dia terlahir dari keluarga kaya seperti Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk, atau minimal walaupun nggak kaya seenggaknya keren lah. Tapi kan ini enggak. Udah lahir dari keluarga pas-pasan, culun lagi. Terus ngarep bisa pacaran sama Summer.
Nell frustasi, dia menganggap impiannya itu sampai kapanpun tak mungkin bisa terwujud. Saat Gilbert pulang, di kamar, Nell merenung sambil kepoin Instagramnya Summer. Rasa malu Nell jadi semakin besar waktu dia melihat Instagram story Summer yang sedang bercerita tentang kejadian muntah di kantin beberapa hari lalu. Nell hanya terdiam merenung menahan malu. Sebelum tidur, dia berharap seandainya kejadian kemarin tak pernah terjadi, pasti sekarang dia masih punya kesempatan bicara dengan Summer. Seandainya dia bukan cowok culun, dan seandainya dia adalah cowok keren. Ketika Nell tidur, tanpa disadari, waktu menunjukkan pukul 11.11 malam. Dan yap, keesokan harinya seperti biasa Nell buru-buru berangkat sekolah. Tapi ada yang aneh. Sesampainya di sekolah, saat dia jalan masuk, seluruh teman-teman Nell memandanginya sambil tersenyum. Di loker lagi-lagi ada keanehan. Gilbert yang biasanya akrab kenapa jadi cuek seakan melihat orang asing. Nell benar-benar bingung. Waktu ngaca, dia kaget ternyata wajahnya berubah total jadi cowok ganteng dan keren. Bahkan perutnya berubah six pack. Nell di situ sadar semalam tanpa sengaja pasti dia telah berdoa di jam 11.11. Sepulang sekolah, Nell berusaha meyakinkan Gilbert kalau dia adalah Nell asli. Namun Gilbert tak percaya, dia masih terus cuek. Hingga akhirnya Nell mengucapkan kata-kata kotor dan jorok yang semalam mereka berdua katakan di atas genteng. Barulah Gilbert mulai percaya. Sepanjang perjalanan pulang, Gilbert terus menanyai hal-hal rahasia yang cuma dia dan Nell yang tahu. Tanpa henti, Nell selalu berhasil menjawab pertanyaan dari Gilbert dengan tepat. Di depan rumah, mereka bertemu Kathleen. Dalam kamar, ekspresi Kathleen sama seperti saat Gilbert pertama kali melihat Nell tadi. Setelah percaya, mereka bertiga kemudian mengatur rencana agar sementara waktu selama tubuh Nell berubah, Kathleen akan membantu merahasiakan kondisi itu dari kedua orang tua mereka. Mereka juga sepakat memberi nama baru untuk Nell, yaitu S. Mulai sekarang, nama Nell berubah menjadi S. Gilbert lalu mengajak S ke toko baju demi mengubah penampilannya agar jadi lebih ganteng. Sepanjang perjalanan naik Uber, kalau di Indo Gojek, si supir Uber terpesona dengan wajah ganteng S sampai ngira dia artis terkenal. Di toko baju, pas lagi milih-milih, pelayan toko menghampiri dan melayani S secara khusus. Lagi-lagi dia dikira artis terkenal. Pelayan toko bahkan ngundang S ke acara pesta tempat berkumpulnya artis serta para orang terkenal lain yang tiket masuknya aja harganya $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah. Awalnya S nolak karena acara pesta tersebut bertepatan dengan acara pesta ulang tahun Summer. Tapi Gilbert terus maksa. Mau nggak mau, S setuju. Dari sinilah S merasakan bagaimana perlakuan spesial yang dirasakan cowok-cowok good looking. Setelah ganti baju dan tampil keren, Gilbert ngajak S nemuin Summer untuk minta kartu undangan pesta ulang tahun secara langsung. Di toko kaset, S bingung kenapa di saat cewek-cewek lain kelepek-kelepek ngeliat wajah gantengnya, Summer malah nggak terlalu tertarik. Meski gitu, S tetap seneng akhirnya dia bisa dapat kartu undangan dan bisa ngobrol normal sama sang pujaan hati. Pas pisah, S iri ngeliat Summer dijemput Chad naik mobil sport. Sepulang dari sana, Gilbert ngajak nemuin tetangga kaya depan rumah S, yaitu Jimmy. Gara-gara jarang ketemu, Jimmy nggak sadar kalau wajah Nell berubah. Pokoknya dia taunya mereka tetanggaan aja. Tujuan Gilbert ke sana adalah untuk mohon diizinin minjem salah satu mobil sport mewah Jimmy semalam aja. Biar di acara pesta ulang tahun Summer nanti, S bisa tampil keren.
Sebagai tetangga yang baik, Jimmy memutuskan untuk mendukung. Ia lalu mengajak mereka berdua keliling nyobain naik mobil sport mewahnya. Fasten your seatbelts before takeoff, gentlemen. Namun ternyata Jimmy nggak ngasih pinjem sukarela gitu aja. Dia minta uang bayaran buat sewa mobilnya. Seketika Gilbert dapat ide. Sebagai pengganti uang, dia menawarkan gimana kalau undangan VIP acara pesta mewah es tadi diberikan untuk Jimmy. Gilbert meyakinkan Jimmy tak akan menyesal. Di sana dia bisa ketemu banyak orang kaya dan mungkin Jimmy bisa dapat relasi serta peluang bisnis baru. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Jimmy memutuskan setuju. Tapi karena S nggak bisa nyetir mobil, jadinya nanti Jimmy bakalan pura-pura jadi supir pribadi yang nganterin S ke acara pesta ulang tahun Summer. Lalu dia sama si Gilbert pergi ke undangan VIP pesta mewahnya ngewakilin S. Jimmy kemudian menyuruh mereka berdua janjian ketemuan nanti malam jam 7 di minimarket dekat sana. Jam 6-nya biar lebih matang lagi, Gilbert ngajak S main ke rumah teman game online-nya untuk berkonsultasi tentang masalah percintaan. Mendengar curhatan S, teman Gilbert itu pun ngasih obat kuat biar lebih pede saat menghadapi wanita nanti. Malamnya, tepat pukul 7, mereka berdua menunggu Jimmy di minimarket sesuai perjanjian. Tapi anehnya, waktu Jimmy datang, tiba-tiba dia make penutup wajah lalu malah ngerampok kasir minimarket tersebut menggunakan senjata api. That's racist. Your move, Pooh. Name me sound like Samuel Jackson. Mama named him that. Hi, here you go, man. All right, start the car. Wait, there's more money. There's more money. Go. Wait, pop the trunk. Pop the trunk. Well, how do I do that? Ketika polisi datang, mereka salah paham. Kedua polisi itu justru menyangka si penjaga minimarketlah perampoknya gara-gara membawa senjata api. Di sisi lain, S dan Gilbert marah. Mereka tak menyangka Jimmy nekat membuat kekacauan seperti tadi. Jimmy di situ menjelaskan kalau dia cuma iseng. Selama ini hidupnya terasa membosankan, selalu pulang pergi kerja tanpa ada keseruan sama sekali. Kebetulan hari ini Jimmy ulang tahun, maka dari itu dia ingin merasakan suatu suasana menegangkan baru. Toh dia yakin bisa lolos karena laporan dari si penjaga minimarket tadi pasti tak akan dipercaya polisi. Bagaimana mungkin ada orang kaya bermobil mewah merampok toko minimarket kecil? Walaupun wajah S dan Gilbert terekam CCTV, polisi bakalan nganggep mereka berdua korban pemaksaan atau mungkin cuman sekedar saksi mata aja. Namun S yang masih syok dengan kejadian tadi tetap nggak bisa terima. Dia juga muak pada Gilbert, bukannya membantu tapi malah menjerumuskannya ke hal-hal aneh. Mulai dari maksa ngajak ngobrol Summer di kantin sampai muntah, maksa nerima undangan pesta dari orang asing, pergi jauh-jauh nemuin temen game online cuman buat obat kuat doang. Dan sekarang demi minjem mobil mewah Jimmy biar bisa tampil keren di hadapan Summer, S jadi terlibat masalah. S benar-benar kecewa telah menuruti semua saran Gilbert. Mulai sekarang dia memutuskan pergi seorang diri. Malam itu mereka berdua berpisah. S pergi ke pesta ulang tahun Summer, sedangkan Gilbert dan Jimmy pergi menghadiri undangan pesta VIP. Saat supir Uber mengisi bensin, S mampir ke minimarket terlebih dahulu membeli coklat kesukaan Summer untuk kado nanti. Waktu mau keluar, di depan lagi ada polisi nginterogasi si penjaga kasir. Polisi nanya-nanya apa si kasir ngeliat dua pemuda saksi perampokan sambil nunjukin rekaman CCTV dari minimarket sebelumnya. S sangat ketakutan. Dia ngira bakal ditangkep padahal polisi cuma butuh kesaksiannya doang. Polisi mau nanya apa benar ada orang kaya bermobil mewah ngerampok toko kecil. Kalau enggak, ya berarti cerita si penjaga kasir tadi bohong.
Pas pengen ngumpet, di sampingnya lagi ada orang yang baru mau niat ngerampok. Es di situ udah berusaha ngelarang sambil bisik-bisik ngasih tahu kalau di kasir lagi ada polisi. Sayangnya karena suara Es terlalu kecil, perampok itu pun budek. Dia tetap nekat ngerampok. Don't make me do it! Drop the gun! No! Drop the gun now! You drop your gun! Are you recording this? Okay. Di sisi lain, saat Jimmy dan Gilbert sampai lokasi klub, petugas memberikan kostum yang harus mereka pakai selama acara pesta. Di dalam, waktu Gilbert berbaur dengan tamu lain, Jimmy diam-diam ngikutin petugas masuk ke suatu ruangan. Di sana, lagi-lagi Jimmy bikin masalah. Dia nodongin pistol lalu nyoba ngerampok. What you got there? Sementara itu, Es yang baru sampai rumah Summer bingung mau ngapain. Seumur hidup, ini pertama kali dia datang ke acara pesta. Demi mendukung sang kakak, Caitlin pun menyuruh Es mengajak Summer berdansa. Ia bahkan meminta teman-teman Summer yang lain pergi agar Es bisa berduaan. Tapi sayang, pas diajak ngobrol, ekspresi wajah Summer justru kelihatan gak nyaman. Dia malah nyari alasan buat pergi. Dari kejauhan, Chad ngeliat semua kejadian barusan. Di sisi lain, Jimmy dan Gilbert yang tertangkap dibawa ke ruangan pemilik klub. Meski Gilbert udah mohon-mohon, si pemilik klub tetap nggak peduli. Akibat bisnisnya rugi besar, pemilik klub terpaksa harus membunuh mereka berdua. Sebagai bahan pertimbangan, Gilbert menawarkan gimana kalau mobil sport Jimmy jadi gantinya. Karena harganya dinilai setara, pemilik klub memutuskan setuju. Setelah kunci mobil Jimmy diambil, mereka berdua langsung diusir keluar. Ketika jalan pulang, tanpa sengaja Jimmy melihat mobil sportnya masih ada di parkiran. Kebetulan kondisi lagi sepi. Jimmy pun nekat ngambil mobilnya lagi. What are you doing, man? You sure about this? Fuck. Get in. This was a fucking mistake. Another fucking car. Okay. We are in a tube of shit! You know I got problems with my knees. What did I say? Jimmy dan Gilbert akhirnya berhasil dapetin lagi mobilnya. Di jalan pulang, Gilbert marah. Ia kesal kenapa Jimmy selalu melibatkannya dalam masalah. Gilbert nyesel, harusnya tadi dia nemenin Es pergi ke pesta ulang tahunnya si Summer aja. Mendengar itu, Jimmy sedih. Dia cerita di usianya yang ke-30 ini, dia hanya ingin sekali aja dalam seumur hidupnya bisa ngerasain hal-hal menegangkan. Dia udah bener-bener jenuh pulang pergi kerja doang setiap hari dan duitnya juga udah kebanyakan. Jimmy kemudian mengundang Gilbert main game bareng di basement rumahnya. Sambil main, dia cerita ruangan ini adalah ruangan sewaktu dulu dia masih susah dan baru mulai ngerintis bisnis. Di tengah permainan, mendadak ayah Jimmy datang memberi kejutan kue ulang tahun. Jimmy pun kesal. Kenapa sang ayah selalu memperlakukannya seperti anak kecil bahkan saat usianya sudah 30 tahun. Mungkin gara-gara inilah Jimmy jadi tak pernah bisa merasakan keseruan hidup. Jimmy dan Gilbert lalu pergi menyusul Es ke acara pesta ulang tahun Summer. Di pesta, Chad menantang Es duel dansa. Jika Es menang, maka Chad akan melepaskan Summer. Tapi bila kalah, Es tak boleh mendekati Summer lagi. Mendengar tantangan tersebut, Es cuma diem. Chad kemudian mengumpulkan semua orang lalu menunjukkan skill ngedance-nya. Selesai ngedance, Chad nyuruh Es gantian. Es sangat gugup sampai terdiam mematung. Tiba-tiba musik pesta berganti.
Musik itu tak asing di telinga S. Ternyata Gilbert lah yang mengganti musiknya. Gilbert pun mengajak S joget seperti yang biasa mereka berdua lakukan di kamar. What are they doing? Selesai joget, Gilbert minta maaf. Ia menyesal bila saran-sarannya selama ini telah menjerumuskan S dalam masalah. Waktu Gilbert ngambil minum, Summer menghampiri dan memuji S. Akibat terlalu gugup, lagi-lagi S mual mau muntah. Ia pun bergegas kabur ke toilet. Chad di situ iri dengan kedekatan mereka berdua. Karena masih belum nerima kekalahan tadi, Chad ngedorong toiletnya ke kolam renang dan seluruh kotoran dalam toilet tersebut tumpah. Chad kemudian nolong S biar seolah-olah bukan dia pelakunya. Tapi S udah tahu pasti Chad cuma pura-pura. Ia lalu bales ngedorong tuh bocah sampai nyebur ke kolam bercampur kotoran. Melihat pestanya kacau, Summer langsung ngusir S. Tiba-tiba salah satu teman Summer ngasih tahu kalau di luar ada polisi. Semua orang pun panik dan berlarian kabur. Sebelum berpisah, Gilbert mengatakan sampai jumpa hari Senin di sekolah. Di luar, dua polisi sedang memeriksa mobil-mobil para pengunjung pesta termasuk mobil Jimmy. Ketika Jimmy dan Gilbert mencari cara untuk kabur, Jimmy nggak sengaja nemu mobil bagus di garasi Summer. Kunci mobilnya kebetulan juga digantung di sana. Not on my watch. You're going to go to jail, man. We love the sound of those sirens. One song? Yeah. Hingga sampailah di depan minimarket yang mereka rampok sebelumnya. Jimmy nyuruh Gilbert nggak usah banyak nanya dan nurut sama rencananya. Dia akan membuat seolah-olah si penjaga minimarket baru aja menembak mereka. I will find them and I will kill them. I'm sorry. No! Sorry! Why? No! Fuck! Why? Catch! Right portion of your evening, it's time to pay the pipe. Saat polisi datang, dugaan mereka semakin kuat. Tak mungkin ada orang kaya bermobil mewah merampok toko minimarket kecil. Pasti si penjaga kasir lah dalang dibalik semua settingan ini. Sesuai rencana, polisi mengira Gilbert, S, serta Jimmy hanyalah korban dari rencana jahat si kasir. Jimmy dan Gilbert kemudian dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Jimmy berterima kasih. Berkat Gilbert, hari ini menjadi hari ulang tahun paling menyenangkan dalam hidupnya. Di jalan pulang, Kathleen menasehati agar S segera kembali untuk membantu Summer membersihkan kekacauan di rumahnya. Ini adalah kesempatan yang tepat mumpung Summer lagi sendirian. Karena S terus-menerus menolak, Kathleen pun mukulin tuh bocah biar sadar dan jadi lebih berani. Mau nggak mau, S terpaksa balik ke sana. Di rumah Summer, S nggak sadar sekarang wajah serta tubuhnya udah berubah kayak semula lagi. Ia kemudian memberikan Summer kado coklat favoritnya sambil bilang kalau minggu lalu dia pernah lihat Summer makan coklat tersebut di foto Instagram. Mereka berdua pun makan coklatnya bareng-bareng. Di tengah obrolan, Summer memanggil S dengan nama aslinya, yaitu Nell. Mendengar itu, S bingung.
Pas ngeliat HP, dia kaget ternyata efek perubahannya udah selesai. Summer di situ curhat, sebenarnya dia lebih suka ngobrol sama cowok biasa kayak Nell. Tiap hari dia ngerasa tertekan harus selalu pura-pura bahagia dikelilingi cowok-cowok keren, padahal dia tahu kebanyakan dari mereka brengsek. Summer lelah setiap hari harus jaga image biar bisa punya banyak teman di sekolah. Kini dia sadar yang wanita butuhkan ternyata bukanlah hingar-bingar kepopuleran, tapi ketulusan dan kenyamanan suatu hubungan. Dari curhatan Summer barusan, untuk pertama kalinya Nell merasa bersyukur terlahir jadi cowok biasa. Karena cewek suka makan, demi menghibur Summer, Nell lalu mengajaknya makan di food truck sang ayah. Ketika sampai, sambil malu-malu, Nell ngenalin Summer ke ayahnya. Selesai memesan makanan, mereka berdua pun lanjut menikmati indahnya malam bersama. Summer cerita panjang lebar, sementara Nell berusaha menjadi pendengar yang baik. Waktu Summer bertanya apa rencana Nell setelah lulus SMA nanti, Nell menjawab sebenarnya dia dapat beasiswa jurusan seni di Universitas California. Mendengar kabar itu, Summer kagum. Dia baru tahu Nell jago gambar. Ia lalu meminta Nell menunjukkan hasil gambarnya. Awalnya Nell menolak. Ia tak ingin Summer tahu kalau gambar-gambar dalam iPad-nya isinya cuma gambar Summer semua. Tapi karena terus-menerus dipaksa dengan muka melas, Nell akhirnya bersedia menunjukkan gambarnya. Melihat komik buatan tangan Nell sendiri, seketika Summer langsung terdiam. Ia lalu menatap Nell, kemudian berkata, yang membuat seorang cowok terlihat keren bukanlah penampilannya, tapi keahliannya. Dan keahlian menggambar Nell ini bisa membuat wanita kelepek-kelepek. Mungkin selama ini Nell merasa kalau dia cuma cowok culun. Namun sebenarnya di mata wanita, Nell keren, sangat keren, super keren. Cool. Cool.